Terus, 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 terus. Itu orang anak, itu orang anak. Halo, terus, 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 terus. Halo, terus, 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 suara saya terdengar? Ya. Halo, Mas Yusuf, ya Pak, suara saya terdengar Pak. kecil sekali, Mas. Oke, oke, saya coba lagi ya. Ya Pak, suara saya terdengar Pak. Halo Pak, Pak. Tetap kecil, Suara Mas. saya ini masih kecil. Ya. Kecil, Pak. Mungkin dari peserta yang lain ada yang dengar mungkin. Mohon infonya. Suara Kecil Pak, kecil Nggak suaranya. dengar. Kecil, Mas Yusuf. Dalam
Cek suara saya terdengar, Pak. Halo. Oke, terdengar Mas, tapi menggema. Siap. Sekarang sudah, Pak ya? Sudah. Keras tapi suaranya menggema, Mas Yusuf. Pak. Oh iya. Oh iya. Halo. Tes. Nah, sudah ya, tak menggama, Pak. Sudah. BUM Desa sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa, berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa, sekaligus berperan sosial sebagai agen perubahan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, status kelembagaan BUM Desa diperkuat menjadi badan hukum. Dengan status badan hukum, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh BUM Desa. Pertama, kedudukan BUM Desa setara dengan PT, BUMN, dan BUMT. Kedua, mempermudah kemitraan BUM Desa dengan pihak ketiga. Ketiga, mempermudah akses perbankan. Keempat, mempermudah promosi potensi desa. Kelima, mempercepat perbaikan ekonomi desa. Dan keenam, mempercepat keberhasilan TPB nasional. Berdasarkan Permendesa PDTT nomor 3 tahun 2021, terdapat 3 tahap pendaftaran badan hukum BUM Desa. Pertama, pendaftaran nama BUM Desa. Kedua, pendaftaran BUM Desa. Ketiga, verifikasi data pendaftaran BUM Desa. Terdapat 4 dokumen pendukung yang harus disertakan, yaitu Berita Acara Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa, Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan Rencana Program Kerja. Mari kita mulai tahapan awal pendaftaran Badan Hukum BUM Desa. Sobat BUM Desa bisa mengakses halaman Sistem Informasi Desa dengan mengetik halaman bumdes.kemendesa.go.id. Lalu klik login BUM Desa. Ketik pada kolom username dengan 10 kode digit desa, dan ketik Kemendesa 2021 pada kolom password. Untuk mengamankan akun, Sobat BUM Desa dapat mengganti password login ini. Kemudian klik login. Tahap pertama adalah pendaftaran nama BUM Desa. Pengajuan pendaftaran nama BUM Desa dilakukan oleh Kepala Desa untuk BUM Desa. Klik proses pada menu pengajuan nama. Pada kolom nama BUM Desa, tuliskan hanya nama BUM Desa. Contoh, nama BUM Desa Kartika Jaya, nama menandakan Sobat BUM Desa menyetujui 4 pernyataan tersebut. Klik pada kotak submit pengajuan nama. Akhiri dengan klik simpan. Terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan nama BUM Desa. Berikut beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi dalam tahap pendaftaran nama BUM Desa.
Apabila pengisian data tidak memenuhi ketentuan, maka pengajuan ditolak oleh tim verifikator dan status pendaftaran menjadi perbaikan nama, dan BUM Desa dapat melakukan perbaikan untuk pengajuan ulang. Apabila pengisian data memenuhi ketentuan, pengajuan akan diterima oleh tim verifikator dan status pendaftaran menjadi nama terverifikasi, dan BUM Desa memperoleh surat persetujuan Menteri secara elektronik. Surat persetujuan Menteri dapat diunduh pada menu berikut. Surat persetujuan nama BUM Desa tersebut berlaku selama 40 hari. Sebelum melanjutkan pada tahap kedua, perlu dilaksanakan musyawarah desa terkait pendirian BUM Desa. Musyawarah desa tentang pendirian BUM Desa dilaksanakan maksimal 40 hari setelah tanggal surat persetujuan nama, dengan agenda pembahasan, pertama, peraturan desa dengan lampiran anggaran dasar BUM Desa. Kedua, peraturan kepala desa anggaran rumah tangga BUM Desa. Dan ketiga, rencana program kerja. Kesalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan musyawarah desa adalah dilakukan sebelum terbit persetujuan nama BUM Desa. Setelah dilakukan musyawarah desa, proses pendaftaran BUM Desa dapat dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pendaftaran BUM Desa. Pengajuan pendaftaran BUM Desa dilakukan oleh Kepala Desa untuk BUM Desa, dan diajukan paling lama 20 hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. Proses pendaftaran BUM Desa dapat dimulai dengan klik proses pada menu pengajuan sertifikat badan hukum. Profil BUM Desa akan terisi secara otomatis. Sobat BUM Desa dapat mengisi seluruh data mulai dari modal awal, upload data pendukung dalam format PDF, NPWP BUM Desa, NPWP pengurus BUM Desa, serta jenis bidang usaha yang diisi sesuai KBLI. Pengisian sesuai KBLI dapat dicek pada website OSS berikut. Lanjutkan dengan klik centang pernyataan persetujuan dan klik submit pendaftaran. Dalam tahap pendaftaran BUM Desa, terdapat 4 dokumen pendukung yang harus diunggah oleh sahabat BUM Desa. Format dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran Permendesa PDTT nomor 3 tahun 2021. Pertama, berita acara musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa harus memuat dokumen kedua adalah peraturan desa dengan lampiran anggaran dasar BUM Desa. Peraturan desa tentang pendirian BUM Desa paling sedikit memuat tentang dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Anggaran dasar merupakan lampiran dari peraturan desa, paling sedikit memuat tentang dokumen ketiga, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Dalam dokumen anggaran rumah tangga paling sedikit memuat dokumen pendukung terakhir adalah rencana program kerja. Dalam rencana program kerja paling sedikit memuat tentang berikut contoh kesalahan dalam pembuatan 4 dokumen pendukung. Tahapan terakhir dalam pendaftaran Badan Hukum BUM Desa adalah verifikasi data pendaftaran BUM Desa. Tim verifikator akan melakukan verifikasi data terkait seluruh pengisian data dan dokumen pendukung. Apabila pengisian data dan dokumen pendukung tidak memenuhi ketentuan, maka pengajuan ditolak oleh tim verifikator dan status pendaftaran menjadi perbaikan dokumen Badan Hukum, dan BUM Desa dapat melakukan perbaikan untuk pengajuan ulang. Apabila pengisian data memenuhi ketentuan, pengajuan akan diterima oleh tim verifikator dan status pendaftaran menjadi dokumen Badan Hukum terverifikasi, dan BUM Desa memperoleh surat pendaftaran hukum secara elektronik seperti berikut. Surat pendaftaran hukum secara elektronik dapat diunduh dengan klik cetak sertifikat pada menu sertifikat Badan Hukum.
Progres pendaftaran Badan Hukum dapat Sobat BUM Desa pantau pada halaman muka website Sistem Informasi Desa. Ketik nama BUM Desa Anda pada kolom berikut. Secara keseluruhan, berikut adalah alur pendaftaran Badan Hukum BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa Kemendesa PDTP. Apabila Sobat BUM Desa mengalami kesulitan, Sobat dapat melakukan konsultasi melalui pelayanan klinik BUM Desa di website Data Desa Center Jatim atau melalui WhatsApp. Tidak sulit bukan? Yuk bersama kita bangkitkan perekonomian desa melalui BUM Desa. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi klinik BUM Desa berikutnya. Oke, baik, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Bapak Lala Dedi P. Esos selaku penggerak swadaya masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan sekaligus sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-53 pada hari ini. Dan yang kedua, yang terhormat Bapak Mujiono Joko dari Provinsi dan serta Bapak Ibu peserta webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui daring pada Zoom meeting GBKP Jumat Berkah Ketang Pedes untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga tetap sehat selalu, amin. Baik, untuk webinar online kali ini mengusung tema pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Barusan teman-teman sudah melihat cuplikan video. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama narasumber kita. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Yusuf, selaku MC host pada pagi hari ini yang akan menemani bagi Bapak Ibu peserta webinar online. Selanjutnya bisa langsung kepada Bapak Lala Dedi, kami silakan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Dedi, kita membahas terkait pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pimpinan saya, Bapak Kabid, dan juga Pak Mujiono. Pak Mujiono ini pengurus Forum BUMDes Kabupaten yang juga sekaligus provinsi. Dan Pak Mujiono juga Direktur BUMDes Sidoarjo yang biasa membantu teman-teman BUMDes terkait apapun terkait BUMDes. Pendaftaran badan hukum, perizinan usaha, pendaftaran NPWP, apapun insya Allah Pak Mujiono bisa membantu. Nanti juga bisa menyampaikan sedikit terkait pendaftaran badan hukum nanti yang disampaikan Pak Mujiono. Baik, untuk membahas tadi sudah kita lihat video yang durasinya 9 menit. Kita coba membahas satu persatu isi dari video tersebut. Mas Yusuf, monggo ditampilkan. Sebentar, Pak. G.
Nah, baik Bapak Ibu, ini kami sampaikan materi yang kami dapatkan dari DPMD Provinsi. Juga video tadi juga dari DPMD Provinsi, kita teruskan ke Bapak Ibu semuanya. Karena yang ini kami rasa lebih lebih rinci. Ada juga panduan yang lain juga bisa Bapak Ibu download di portal BUMDes milik Kemendes. Itu juga bisa. Nanti portalnya saya tunjukkan. Lanjut, Mas. Status kelembagaan BUMDes diperkuat menjadi badan hukum melalui dengan terbitnya yang Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah lama itu meningkatkan status kelembagaan BUMDes menjadi badan hukum. Yang sebelumnya pada Undang-Undang Desa itu BUMDes adalah badan usaha. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 11 ini, BUMDes statusnya diperkuat menjadi badan hukum. Dan ini selanjutnya dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang di situ juga menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Jadi dengan adanya aturan ini, BUMDes itu harus menjadi badan hukum. Nah, bagaimana pendaftarannya? Monggo kita lanjutkan pembahasan. Monggo lanjut, Mas. Maaf di kami internetnya agak eh, terkendala. Mohon maaf kalau ada keterlambatan. Maaf Bapak Ibu, barusan saya terpental keluar ini karena internetnya juga agak bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang ada pada pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMDes yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Jadi BUMDes itu didirikan salah satunya adalah kita lihat potensi desa apa yang ada di desa tersebut. Kemudian melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Kemudian memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Nah, dengan adanya BUMDes ini, desa bisa memperoleh pendapatan asli desa sendiri dari hasil usahanya BUMDes, yaitu BUMDes adalah milik desa. Kemudian pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Selanjutnya, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Ini beberapa tujuan yang tercantum dalam PP 11 tahun 2021. Lanjut, Mas. Nah, tujuan tersebut dapat terwujud apabila BUMDes telah memperoleh status badan hukum. Oleh karena itu, BUMDesnya harus berstatus badan hukum agar bisa lebih eh, mudah mengelola potensi desa dan apapun terkait usaha BUMDesnya. Lanjut, Mas. Adapun manfaat status badan hukum bagi BUMDes yaitu kedudukan BUMDes setara dengan PT, BUMN, dan BUMD. Kemudian mempermudah kemitraan BUMDes dengan pihak ketiga, mempermudah akses perbankan, mempermudah promosi potensi desa, mempercepat perbaikan ekonomi desa, mempercepat keberhasilan
Sustainable Development Goals nasional atau tujuan pembangunan berkelanjutan dari nasional. Lanjut, Mas. Nah, adapun karena kita sekarang fokus kepada pendaftaran badan hukum, ini beberapa tahapan yang harus dilalui bagi BUMDes yang akan mendaftar badan hukum. Tahapan pendaftaran badan hukum BUMDes yaitu dalam Permendes 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa. Nah, ini nanti untuk rincinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Permendes 3 tahun 2021. Adapun tahapannya itu ada 3. Pertama, pendaftaran nama BUMDes. Kedua, pendaftaran BUMDes. Ketiga, verifikasi data pendaftaran BUMDes. Pendaftaran yang pertama ini, pendaftaran nama BUMDes. Bapak Ibu sebelum melakukan pendaftaran badan hukum, Bapak Ibu harus mendaftar nama dulu di portal SID Kemendesa. Nah, setelah mendaftar nama, dalam 40 hari Bapak Ibu harus berproses untuk melengkapi persyaratan yang diminta dalam pendaftaran badan hukum BUMDes. Nah, setelah semuanya terupload, nah yang tahapan 3 ini akan ada verifikasi data BUMDes. Yang memverifikasi langsung dari kementerian Bapak Ibu. Jadi semuanya tergantung dari verifikatornya yang ada di kementerian. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk portal BUMDesnya, Bapak Ibu bisa mengklik link websitenya nih, bumdes.kemendesa.go.id. Ini link portal BUMDes untuk pendaftaran badan hukum BUMDes. Kemudian untuk mendaftarkan, Bapak Ibu login. Klik menu login BUMDes. Ini yang ada kotaknya warna kuning itu untuk BUMDes. Yang sebelahnya untuk BUMDesma. Tapi kita fokusnya ke BUMDes dulu aja. Oke? Lanjut, Mas. Setelah Bapak Ibu klik menu login, nah, akan muncul menu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masukkan 10 digit kode desa. Kemudian passwordnya ini Kemendesa 2021. 10 digit kode desa itu sesuai dengan Permendagri yang biasanya Bapak Ibu sudah punya semuanya. Lanjut. Kemudian password kurang bebas. Nah, kemudian login, Pak. Terus lanjut, Mas. Tahap pertama pendaftaran nama. Tahap pertama pendaftaran nama BUMDes dilakukan oleh kepala desa untuk BUMDes. Jadi kepala desa melakukan pendaftaran BUMDesnya. Monggo, lanjut. Setelah Bapak Ibu masukkan username dan password, akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik pengajuan nama, klik proses. Nanti itu tahapan pertama untuk pendaftaran badan hukum yaitu pendaftaran nama BUMDes. Lanjut, Mas. Kemudian Bapak Ibu kepala desa ini ya, nanti mengisikan sesuai dengan menu-menu yang ada di kolom yang diminta oleh websitenya. Ada di situ ada nama BUMDes, kemudian email, nama kepala desa, NIK kepala desa, nomor HP kepala desa, dan beberapa isian yang harus diisi. Kalau untuk nama BUMDes Bapak Ibu cukup mengisikan nama BUMDesnya saja. Jangan ditulis BUMDes, jangan ditulis desa. Cukup nama BUMDesnya. Ini ada contohnya di sebelah kanan itu. BUMDesnya bernama Kartika Jaya. Nama desanya Lajing. Jadi nanti otomatis keluarnya BUMDes Kartika Jaya Lajing. Jadi untuk menu di nama BUMDes cukup isikan nama BUMDesnya saja. Lanjut, Mas. Ini ketentuan pemilihan nama tidak sama atau tidak menyerupai nama BUMDes lain, lembaga pemerintah, lembaga internasional, kemudian tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Kemudian sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUMDes, terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata. Seperti tadi kan, Kartika Jaya. Kemudian tidak mengandung bahasa asing. Nah, nanti pemilihan nama monggo disepakati bersama nama apa yang digunakan untuk BUMDesnya.
dengan ketentuan yang sudah tercantum. Lanjut, Mas. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, menuliskan nama desa di kolom nama BUMDes. Tadi kan sudah sampaikan kan, harus hanya nama BUMDes saja, jangan ditambah nama desanya. Jadi karena nanti munculnya double. Seperti contoh, BUMDesa Sumber Makmur Jenangan, nama BUMDesnya Sumber Makmur, nama desanya Jenangan. Jadi muncul dua kali. Ini yang kesalahan, Pak Bu. Cukup tulis Sumber Makmur kalau di sini contohnya gitu ya. Kemudian menggunakan nama yang telah digunakan BUMDes lain. Nah, ini. Nanti tidak bisa kalau untuk menggunakan nama yang sama dengan BUMDes lain. Kemudian menggunakan angka. Nah, ini angka jangan pakai angka Pak ya. Cukup nama karakter huruf. Kemudian menggunakan bahasa asing dalam nama BUMDes. Nah, jangan menggunakan nama asing seperti bahasa Inggris seperti contohnya ini kan Reborn atau Al-Barokah. Kemudian kategori BUMDes mendaftar. Nah, kalau kan tadi kan ada pilihan menu BUMDesma, menu BUMDes dan menu BUMDesma. Jangan salah di salah satu di antara ini. Harus login ke menu BUMDes. Lanjut. Kemudian tahap 1 pendaftaran nama BUMDes. Setelah Bapak Ibu mengisi menu terkait nama, nanti dari verifikator akan melihat pengajuan nama yang Bapak Ibu isikan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, verifikator akan menolak. Kemudian statusnya menjadi perbaikan nama. Bapak Ibu harus memperbaiki nama tersebut ya. Kemudian kalau memang memenuhi ketentuan dan verifikator menerima, maka muncul nanti statusnya nama terverifikasi. Status ini muncul dalam menu portal SID yang tadi di login ya. Lanjut. Nah, kalau sudah sukses lolos Bapak Ibu, nama terverifikasi, Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat namanya dengan mengklik cetak pengajuan nama. Nah, yang sebelah kanan ini contoh dari sertifikat pendaftaran namanya. Lanjut. Nah, gini. Setelah Bapak Ibu memperoleh sertifikat nama, kemudian selanjutnya Bapak Ibu berproses melaksanakan beberapa hal yang harus menjadi persyaratan untuk pendaftaran badan hukum, yaitu pelaksanaan musyawarah desa. Lanjut, Mas. Ini ketentuannya musyawarah desa pendirian BUMDes. Dihadiri oleh kepala desa, BPD, dan wakil masyarakat dilaksanakan setelah tanggal surat persetujuan nama. Ibu harus segera melakukan musdes terkait pendirian BUMDes, karena ada batas waktu penggunaan namanya, kadaluarsanya, ada selama 40 hari. Agenda musdes yaitu penetapan membahas terkait peraturan desa dan anggaran dasar. Anggaran dasar BUMDes ini menjadi lampiran dari peraturan desanya. Kemudian anggaran rumah tangga ini nanti ditetapkan pakai peraturan kepala desa. Kemudian rencana program kerja. Ini harus ada. Salah satunya nanti yang satu lagi yaitu berita acara musdes. Nah, empat poin ini harus ada dalam kepengurusan pendaftaran badan hukum selanjutnya. Lanjut. Kesalahan yang terjadi, musyawarah desa pendirian BUMDes dilakukan sebelum terbit persetujuan nama. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalkan ya, sebelum Bapak Ibu musdes dulu, kemudian mendaftar nama. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendaftarkan nama dulu, baru dilanjutkan jadi musdesnya. Jadi pendaftaran nama dulu, terus musdes. Bukan musdes dulu, baru pendaftaran nama. Salah, nanti ditolak. Yang benar, pendaftaran nama dulu, kemudian lakukan musyawarah desa. Lanjut. Nah, ini tahap 2 pendaftaran BUMDes. Pendaftaran BUMDes dilakukan oleh sama ya, tetap kepala desa. Pendaftaran diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja sejak ditetapkan peraturan desa. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan musdes, kemudian terbit
Perdes segera mengajukan pendaftaran Perdes pada portal yang sama. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi yang sebelah kiri itu proses pendaftaran nama. Bapak Ibu sudah punya sertifikat nama. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan sertifikat badan hukum yang sebelah kanan. Bapak Ibu klik proses yang ada di menu sebelah kanan. Lanjut, Mas. Kemudian diisi menu-menunya ini ada berita acara Musdes dengan upload, Perdesnya dengan upload, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga rencana program kerjanya dengan upload semuanya sesuai dengan yang diminta oleh menu pendaftaran badan hukumnya. Lanjut, Mas. Ini juga diisi. Kalau kalau memang belum ada NPWP, tidak usah diisi dulu, tidak apa-apa. Nanti dikosongi dulu. NPWP nanti menyusul bisa. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu harus memilih jenis usahanya sesuai KBLI. KBLI-nya Bapak Ibu bisa dicek di link yang tercantum ya. KBLI ini, klasifikasi baku lapangan usaha ini harus sesuai dengan yang Bapak Ibu cantumkan di anggaran dasar. Anggaran dasar Bapak Ibu itu isinya salah satunya adalah pemilihan jenis usaha sesuai dengan KBLI. Bapak Ibu bisa klik, bisa cari KBLI-nya di oss.go.id. Nah, itu Bapak Ibu bisa cari di situ, apa saja tentang usahanya, jenis usaha yang mau dilakukan oleh BUMDesnya. Kemudian diisi pengesahannya, kolom-kolom itu dengan centang, kemudian dilanjut untuk diproses. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada 4 dokumen pendukung. Berita acara Musdes, kemudian Perdes dilampiri anggaran dasar, kemudian Perkades anggaran rumah tangga, kemudian rencana program kerja. Pertama kita bahas terkait berita acara Musdesnya. Monggo, Mas. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas Yusuf. Ini terkait ketentuan pembuatan berita acara Musdes. Berita acara Musdes memuat hasil pembahasan tentang mengenai pendirian BUMDes, kemudian penyataan modal awal pendirian. Hanya modal awal, bukan modal yang telah digabungkan dengan hasil usaha. Kemudian nominal yang tercantum harus sama dengan nominal yang dimasukkan dalam kolom sistem. Jadi Bapak Ibu dalam pengisian pendaftaran badan hukum juga mencantumkan nominal berapa penyataan modalnya, ini harus disamakan dengan yang ada di dokumen berita acara. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. Lanjut, Mas. Ini contoh format berita acara Musdes. Bapak Ibu bisa melihat pada Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021. Di situ lengkap semuanya Bapak Ibu. Ada format berita acara, format Perdes, format anggaran dasar, format Perkades, format anggaran rumah tangga, sama program kerja, semuanya sudah ada. Bapak Ibu tinggal cek, tinggal mengisi kosong-kosongnya. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan, monggo bisa menyesuaikan. Mudah kok. Lanjut. Ini contoh kesalahan pembuatan berita acara. Pengesahan berita acara sebelum tanggal persetujuan nama BUMDes. Seharusnya pelaksanaan Musdes setelah tanggal terbit persetujuan nama BUMDes. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, awal mula pendaftaran BUMDes itu harus mendaftar nama dulu, karena ini langkah awal dulu, baru berproses ke selanjutnya. Kemudian tidak dilampirkan daftar hadir dan tanda tangan peserta musyawarah desa. Nah, ini mohon untuk berita acara apapun itu lampirkan daftar hadir dan tanda tangan peserta musyawarah desa. Lanjut. Selanjutnya terkait Perdes dan anggaran dasar BUMDes. Lanjut, Mas. Ini ketentuan pembuatan peraturan desa dan anggaran dasar. Peraturan desa tentang pendirian BUMDes paling sedikit memuat tentang ketentuan umum, pendirian BUMDes, pengesahan anggaran dasar, penetapan besaran penyataan modal, dan program kerja. Program kerja ini bisa nanti di lampiran tersendiri karena ada program kerja sendiri di
eh, persyaratan pendaftaran badan hukum. Dokumen ini ditandatangani oleh kepala desa dan sekretaris desa. Seperti biasa, nggih, perdesnya jenengan sudah paham terkait peraturan desa dan anggaran dasar. Ini formatnya juga sudah ada. Lanjut, Mas. Nah, ini ketentuan pembuatan peraturan desa. Anggaran dasar merupakan lampiran bagian dari Perdes. Nah, sudah saya sampaikan tadi, anggaran dasar adalah lampiran dari Perdes. Ada Perdes juga ada anggaran dasar yang mengikuti sebagai lampiran. Kemudian paling sedikit memuat, nah ini Bapak Ibu ya, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jenis usaha sesuai KBLI, organisasi BUMDes yang memuat ketentuan MUSDes, wewenang, tugas, hak penasehat, dan macam-macam ini. Kemudian nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Kemudian modal awal, aset, dan pinjaman. Kemudian ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasilnya. Tanggal penetapan anggaran dasar harus sesuai dengan tanggal penetapan Perdes. Sama, karena ini lampiran Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Ini formatnya Bapak Ibu bisa lihat di Permendes 3 nomor Permendes 3 tahun 2021. Itu ada contoh formatnya semua. Monggo lanjut, Mas. Contoh kesalahan pembuatan peraturan desa dan anggaran dasar. Perdes. Penetapan peraturan desa sebelum tanggal persetujuan nama Bumdes. Tetap nggih, yang pertama kali dilakukan harus pendaftaran nama dulu. Jangan perdesnya dulu, kemudian pendaftaran nama itu kebalik. Lanjut, Mas. Contoh kesalahan pembuatan peraturan desa dan anggaran dasar. Anggaran dasar belum mencantumkan anggaran dasar dalam lampiran perdes yang merupakan bagian. Nah, terkadang anggaran dasarnya lupa, hanya perdes saja. Nah, ini kesalahan Bapak Ibu. Karena anggaran dasar itu lampirannya perdes. Lanjut, tidak memuat jenis usaha. Nah, Bapak di anggaran dasar Bapak Ibu itu ada pasal terkait jenis usahanya. Karena ini nanti menyesuaikan juga dengan KBLI yang Bapak Ibu input di pendaftaran badan hukum. Harus memuat jenis usaha. Okay? Kemudian besaran modal awal berbeda dengan yang diinput di sistem informasi. Modal awal yang diinput di sistem harus sama dengan yang ada di anggaran dasar. Itu Bapak Ibu. Okay? Nanti karena ada dicek oleh verifikator dari kementerian. Kemudian penggajian direktur, penasihat, dan pengawas BUMDes dibuat proporsional sesuai beban kerja serta wajar sesuai laba dan dibuat per bulan. Ini Bapak Ibu perhitungkan proporsional, nggih. Sesuai beban kerja serta wajar. Ditampilkan nominal, nggih. Jangan persentase. Karena mintanya verifikator itu nominal. Berapa nanti dibahas bersama menyesuaikan. Minimal itu 500.000. Monggo nanti ini kan proporsional sesuai beban kerja serta wajar sesuai laba dan dibuat per bulan. Lanjut, Mas. Selanjutnya, Perkades anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Lanjut. Ini ketentuan pembuatan Perkades anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga paling sedikit memuat tentang kewajiban, hak, dan wewenang pegawai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai, masa bakti dan jam kerja pegawai, prosedur pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDes, sistem dan besaran gaji pegawai BUMDes, tata laksana atau standar operasional prosedur. Ini harus ada semua dalam anggaran rumah tangga. Tanggal yang harus perhatikan juga ini Bapak Ibu. Tanggal penetapan anggaran rumah tangga tidak boleh sebelum pelaksanaan MUSDes. Oke? Berarti MUSDes dulu, baru nanti ditetapkan anggaran rumah tangganya. Lanjut. Ini contoh anggaran rumah tangga. Bapak Ibu juga bisa lihat di lampiran Permendes nomor 3 tahun 2021. Ada lengkap semua. Lanjut. Contoh kesalahan pembuatan Perkades anggaran rumah tangga. Penetapan Perkades dan anggaran rumah tangga sebelum tanggal persetujuan nama BUMDes. Nah, ini tidak bisa Bapak Ibu. Oke. Seperti dari awal yang saya sampaikan, harus mendaftar nama BUMDes dulu. Baru berproses ke yang lain. Kemudian, kesalahan berikutnya, anggaran rumah tangga belum mencantumkan sistem dan besaran gaji pegawai dalam nominal. Minimal 500.000. Bapak Ibu harus mencantumkan besaran gaji dalam nominal. Minimal 500.000. Lanjut.
Yang terakhir rencana program kerja. Monggo Mas, lanjut Mas. Ketentuan pembuatan rencana program kerja. Rencana program kerja paling sedikit memuat tentang sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kerja, kegiatan BUMDes. Kemudian pada sasaran usaha harus memuat total aset, total ekuitas, laba bersih, kemudian kontribusi pada pendapatan desa. Selanjutnya, anggaran BUMDes yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan, dan hal-hal yang memerlukan keputusan musyawarah desa. Ini semuanya Bapak Ibu ada formatnya di Permendes 3 tahun 2021. Bapak Ibu tinggal lihat nanti untuk menyesuaikan terkait pembuatan rencana program kerja. Lanjut Mas. Ini contohnya Bapak Ibu, nggih. Ini contoh isinya apa saja. Nanti di Permendes 3 ada semua. Lanjut. Ini ketentuan pembuatan rencana program kerja. Format dapat dilihat itu, okay. Penyesuaian pembuatan program kerja sesuai klasifikasi BUMDes. Setidaknya memuat. Apabila pemula, cukup dengan rencana pendapatan dan belanja dalam 1 tahun. Kalau BUMDes berkembang, nah ini isinya, kemudian yang BUMDes maju, ini isinya, okay. Rencana pendapatan dan belanja, kemudian proyeksi laba rugi. Menyesuaikan dengan skala usahanya Bapak Ibu. Kalau masih pemula, monggo ini yang bisa dipilih, minimal harus berisi itu. Kalaupun nanti Bapak Ibu buat beberapa sesuai dengan yang di lampiran, monggo. Oke, lanjut. Ini contoh kesalahan pembuatan rencana program kerja. Tidak menjelaskan program kerja. Bapak Ibu harus menjelaskan program kerjanya ya. Jangan hanya menuliskan kegiatannya apa, tapi tidak ada uraian di dalamnya. Mohon untuk diuraikan. Kemudian besaran modal awal yang tercantum dalam program kerja. Berbeda dengan anggaran dasar dan data yang diinput. Nah, ini semuanya terkait Bapak Ibu, nggih. Tadi berapa yang dicantumkan di anggaran dasar, Bapak Ibu menyesuaikan program kerjanya harus menyesuaikan dengan anggaran dasarnya. Kemudian kesalahan lagi tidak memuat lembar pengesahan dan dokumen tidak ditangani. Harus ada lembar pengesahan Bapak Ibu, nggih. Ditandatangani oleh direktur, penasehat dan pengawas BUMDes. Lembar pengesahan untuk program kerjanya. Ini harus ada Bapak Ibu, nggih. Lanjut. Tahap ketiga, verifikasi data pendaftaran BUMDes. Ini verifikasi ini yang melakukan adalah kementerian. Lanjut. Verifikasi data pendaftaran BUMDes. Pendaftaran BUMDes, nah ini nanti verifikatornya akan melihat kelengkapan pengajuan pendaftaran Badan Hukum BUMDesnya, yaitu berupa berita acara, Perdes dan anggaran dasar, Perkades anggaran rumah tangga, rencana program kerja. Kemudian nanti diverifikasi oleh verifikator yang ada di Kemendes. Langsung Kementerian Desa ini yang memverifikasi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, seperti tahapan pengajuan nama ini juga, okay. Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator, kalau tidak memenuhi ketentuan, pengajuan ditolak. Status menjadi perbaikan dokumen badan hukum, silakan lakukan perbaikan dan ajukan ulang. Nah, ini nanti muncul keterangan penolakan dan apa isinya itu muncul di portal BUMDesnya itu, atau nanti di email yang Bapak Ibu cantumkan di pendaftaran badan hukumnya. Nanti apa kekurangannya itu bisa dilihat semua di situ. Kalau kekurangannya, kalau sudah diterima, kalau benar semuanya dokumen, nanti muncul dokumen badan hukum terverifikasi. Berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat badan hukum. Lanjut Mas. Lanjut Mas Yusuf. Nah, ini verifikasi Bapak Ibu. Okay. Ini berarti posisinya, statusnya Bapak BUMDesnya sudah terverifikasi. Dokumen badan hukum sudah benar. Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat pendaftaran badan hukumnya. Klik di menu yang ada kotaknya yang dikotai. Lanjut Mas. Nah, untuk melihat Bapak Ibu statusnya bisa dilihat di dashboardnya portal BUMDesnya. Dengan klik nama desanya di sini nanti akan muncul. Statusnya apa? Nama terverifikasi atau pendaftaran nama,
atau dokumen badan hukum terverifikasi atau perbaikan dokumen, Bapak Ibu bisa cek langsung di dashboard yang ada di portal BUMDes ini. Lanjut, Mas. Nah, ini secara keseluruhan dari tadi, alur pendaftaran badan hukum BUMDesnya melalui sistem informasi. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Lanjut, Mas. Nah, apabila Bapak Ibu ada kesulitan, bisa konsultasi dengan kami atau langsung di klinik BUMDes milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kami juga dibantu oleh teman kami dari Forum BUMDes juga, Pak Mujiono, yang biasanya juga membantu teman-teman BUMDes terkait kepengurusan badan hukum BUMDesnya. Lanjut, Mas. Nah, ini saya kira itu sementara, nggih. Nanti kita lanjut diskusi saja, nggih. Pak Mujiono, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan, Pak. Masih mute, Pak Mujiono. Suaranya mute. Mic. Ya. Terima kasih Oke. Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Kabid Puem Bapak Faris beserta jajarannya, Mas Dedi, Pak Wikan, juga Mas Yusuf dari Bina Pemdes. Siap. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan webinar percepatan badan hukum. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya eh, dasar tertinggi BUMDes itu sebenarnya MUSDes. Tetapi karena beberapa hal memang perlu untuk adanya badan hukum. Misalkan di saat ini yang ketahanan pangan 20% disertakan modalnya ke BUMDes, itu boleh saja tanpa badan hukum, tetapi nanti karena di 20% ketahanan pangan ini nantinya untuk mendukung MBG, makan bergizi gratis, dan Bapak Ibu harus bekerja sama dengan SPPG, Satuan Pelayanan Penyedia Gizi, dan di SPPG itu kalau mau kerjasama dengan SPPG maka BUMDesnya harus berbadan hukum. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus berproses untuk berbadan hukum. Terkait beberapa hal yang disampaikan Pak Dedi, perlu saya tambahkan, Bapak Ibu jika sudah melakukan MUSDes sebelum pengajuan nama, memang idealnya kan MUSDes dulu terkait nama dan lain sebagainya. Kalau nama dulu nanti terus MUSDes disanggah terus di MUSDes dulu. Oh, gak cocok ini nama ini dan itu. Idealnya memang MUSDes dulu. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah MUSDes dan sudah memunculkan nama, jangan khawatir tinggal diganti tanggalnya saja. Jadi dimundurkan nanti sesudah persetujuan nama. Terus yang kedua dari persetujuan 40 hari, dari persetujuan nama 40 hari itu saat ini sudah apa, meskipun di sistem ada tulisannya 40 hari tetapi tetap monggo berproses, nanti tetap kita bantu bersama Mas Dedi, Pak Wikan, nanti kita bantu bagaimana prosesnya untuk mendapatkan badan hukum. Juga saya boleh share screen nggih Mas Dedi. Nggih, Bapak, siap. Nah, ini Bapak Ibu halaman yang disampaikan Pak Dedi, ini saya coba login untuk
Desa Lempeni, Tempeh ya. Mohon maaf, ini beberapa waktu lalu saya datang ke Desa Lempeni. Mereka sudah mengajukan nama dan sudah disetujui dan ada tulisan juga 40 hari. Nah, karena belum musdes, beberapa kegiatan bolehlah nanti untuk dokumen di berita acara. Ini Bapak Ibu sudah ada pengajuan nama sudah disetujui, tetapi untuk proses pengajuan badan hukumnya untuk Desa Lempeni ini masih hanya 2 yang diisi. Berita acara ada 3 yang sudah diisi, dan ini pun masih format lama Bapak Ibu, jadi belum sesuai dengan format PP 11. Termasuk di penggajian yang disampaikan Pak Dedi harus minimal 500.000, tapi perlu diketahui Bapak Ibu kalau BUMDes kita kalau untuk menggaji 500.000 setiap pengurus kayaknya belum mampu. Tapi bolehlah nanti ketika Bapak Ibu di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, ketika Bapak Ibu sudah memang harus 500.000, nanti ditambahilah lampiran untuk internal bahwa nanti sesuai kemampuan BUMDes. Jadi misalkan itu tertulis 60% untuk kesejahteraan pengurus, ya itu saja yang nanti yang dipakai. Jadi nanti tidak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, loh ini di sistem AHU-nya kita mendapatkan gaji 500.000, tetapi ketika BUMDes-nya belum mampu, maka pertanyaan itu bisa diatasi dengan perjanjian internal sesuai dengan kemampuan BUMDes. Bapak Ibu, terkait dengan ada kelupaan, biasanya Bapak Ibu menuliskan yang ini, KBLI. KBLI yang di sini Bapak Ibu harus sama dengan yang di anggaran dasar. Jadi misalkan jumlahnya 10, yaitu harus 10 di sistem. Begitu juga nanti penulisan di sistem Bapak Ibu agar KBLI ini tidak ngepres ya. Misalkan bidang usahanya BUMDes sekarang ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam, jangan hanya 3. Nanti mohon ditambahkan beberapa KBLI yang menjadi angan-angan Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti di tahun depan mau menanam padi ya, monggo ditambahkan KBLI. Tahun depannya lagi mau membuat unit usaha perdagangan, ditambahkan sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah merubah di sistem. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, di sistem ini nanti bisa dirubah karena BUMDes itu peraturan tertinggi ada di Musdes, maka di sistem AHU ini nanti bisa dirubah. Mau mengganti pengurus, mau mengganti bidang usaha, itu tetap masih bisa diganti Bapak Ibu. Dan untuk profil ini namanya profil Bapak Ibu. Ini bisa diedit hanya 1 kali nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan badan hukum dan disetujui, ini hanya bisa diedit 1 kali, tetapi bisa dirubah dengan sistem bersurat. Bisa dirubah lagi dengan sistem bersurat. Kalau Bapak Ibu baru mendapatkan badan hukum, itu bisa diedit hanya 1 kali, termasuk memasukkan NPWP. Jadi jangan keliru Bapak Ibu, yang dimasukkan NPWP untuk pengurus juga pengurus, yang BUMDes juga untuk BUMDes, karena nanti terkait dengan pengurusan NIB di OSS. Ketika Bapak Ibu nanti NPWP-nya yang ditulis di AHU itu
milik direktur lama misalkan, itu nanti yang dimasukkan di pengurusan NIB itu di OSS direktur baru tentu tidak akan terdeteksi. Maka di situ akan tertulis pengurus tidak sesuai atau bahkan AHU tidak ditemukan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk mempercepat pengurusan badan hukum ini nanti boleh mencatat nomor saya atau menghubungi Pak Dedi atau Pak Wikan agar disampaikan ke saya eh, minta file jadi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa minta file jadi ke saya, tinggal ngerubah nama desa. Ini Pundung Sari contohnya, gitu, Bapak Ibu. Ini file Word-nya nanti bisa di bisa diedit, tinggal ganti nama Pundung Sari dan kecamatan. Kalau kabupatennya sama, tinggal menyesuaikan yang apa untuk KBLI sesuai dengan usaha masing-masing. Oh iya, Bapak Ibu ada sedikit trik sebenarnya kalau Bapak Ibu karena BUMDes ini sebenarnya kan sudah dimusdeskan. Kalau tidak ada masalah dengan pemerintah desa, Bapak Ibu nanti bisa juga dari Word ini langsung nanti dijadikan PDF. Jadi ketika Bapak Ibu ada kesalahan, misalkan di pasal 4 ini ada kesalahan apa peraturan desa apa ini harus dihapus. Itu tinggal dihapus di Word-nya ini langsung di save melalui PDF, save as PDF, langsung dikirim lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu sedang verifikasi Bapak Ibu ya. Biasanya teman-teman itu kalau sekarang upload nanti diverifikasi dilihatnya itu 1 bulan atau 3 bulan lagi. Harapan saya Bapak Ibu ketika saat ini upload terus ada verifikasi dikembalikan. Harapan saya hari itu juga dikembalikan. Dikirim ulang ke Kemendes. Karena ketika kita juga ogah-ogahan di sini melihatnya 3 bulan lagi, nanti dikembalikan ke sana juga kemungkinan 3 bulan lagi aja, kan gitu. Jadi itu yang membuat proses Bapak Ibu ketika mendaftar itu lama. Jadi untuk mempercepat dari Word ini nanti Bapak Ibu bisa langsung save as PDF. Jadi ketika Bapak Ibu ada kesalahan, tinggal misalkan ini peraturan desa ternyata bukan Pundung Sari yang ditulis, ternyata desa Sidoarjo misalkan. Nah ini Bapak Ibu tinggal tinggal mengganti Pundung Sari lalu diupload kembali dengan save as Word ke PDF. Ada beberapa lagi tadi yang disampaikan Pak Dedi yaitu terkait dengan yang harus daftar kepala desa. Jika Bapak Ibu nanti di kesulitan karena kepala desa sibuk sekali, boleh yang daftar itu BUMDes. Tetapi di terakhir terakhir program kerja Bapak Ibu harus mencantumkan itu surat kuasa dari kepala desa. Nah, ini surat penunjukan admin untuk melakukan pengisian di portal BUMDesa. Di belakang nanti di rencana kerja harus ada seperti itu. Terus Bapak Ibu karena disesuaikan dengan pengajuan gitu Bapak Ibu. Rencana kerja. Rencana kerja ini Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan pengajuan. Kalau pengajuan badan hukumnya di tahun ini, maka rencana kerja ini tanggalnya dibuat tahun depan. Jadi kalau pengajuan saat ini 2025, berarti program kerjanya ini nanti di tanggalnya, hanya merubah tanggalnya sajalah. Enggak apa-apa nanti. Hanya merubah tanggalnya saja agar nanti bisa
bisa terverifikasi. Juga terkait dengan balik lagi ya ke Perdes Bapak Ibu. Di Perdes Bapak Ibu itu Bu ada beberapa peraturan yang bisa dicantumkan di Perdes Bapak Ibu. Eh, Mohon nanti penulisan di Perdes ini untuk undang-undang yang dicantumkan itu mulainya dari awal. Misalkan di tahun 2014 urut, nanti 2016 sampai 2021 atau 2025 itu diurutkan mulai mulai tahun yang ter mulai tahun yang terendah. Jadi semua semua aturannya itu dituliskan seperti itu. Dalam penulisan Perdes, Bapak Ibu, ketika BUMDesnya sudah berdiri, maka Bapak Ibu nanti di Perdesnya juga Perdes penyesuaian, bukan Perdes pembentukan BUMDes. Berita acaranya juga berita acara penyesuaian, penyesuaian badan usaha milik desa, karena berdirinya misalkan di 2015. Begitu juga dengan modal awal Bapak Ibu harus sesuai modal awal yang dulu 2015 misalkan 10 juta, nanti di modal awal di eh, portal AHU juga jenengan tulis sesuai modal awal yang dulu, jangan modal yang sekarang. Nah, misalkan berdirinya sudah 2015, tetapi tidak diketahui jeluntrungnya, misalkan direkturnya meninggal dunia atau pergi, terus BUMDesnya juga sekarang nggak tahu bagaimana usahanya, ya sebaiknya pendirian saja. Jadi Bapak Ibu buat perdes baru, nanti bunyinya pendirian BUMDes. Karena ini yang saya contohkan ini desa Pundung Sari ini BUMDesnya dulu sudah ada, maka di desa Pundung Sari ini bunyinya perdes penyesuaian. Sudah benar ini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau kalau membutuhkan beberapa pengarahan bisa langsung ke nomor saya atau lebih baiknya ke nomornya Pak Dedi dulu atau Pak Wikan, nanti biar disampaikan ke saya. Jadi biar ada biar ada kejelasan. Nanti jangan-jangan nanti saya lupa. Nah, kalau ke Pak Dedi nanti kan Pak Dedi bisa mengingatkan saya. Oh, ini belum 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 selesai Pak Mujiono. Maka teman-teman bisa menghubungi Pak Dedi. Kalau mau juga enggak apa-apa, itu saya cantumkan di layar nomor dan nama saya. Kebetulan saya sebagai sekretaris Forum Kabupaten, juga sebagai ketua 2 Forum Provinsi Jawa Timur. Jadi eh, masih ada hubungannya Bapak Ibu, meskipun saya sendiri sebagai Direktur BUMDesa Desa Sidoarjo. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oke, terima kasih Pak Mujiono atas penjelasannya. Bapak Ibu, itu sudah saya ketik nomor saya dan Pak Mujiono di kolom komentar, nggih. Monggo nanti kita koordinasi lebih lanjut, bisa insya Allah. Kemudian ini, oh Mas Yusuf, monggo. Ya maaf. Oke, siap Pak. Siap Pak Dedi. Izin, ini mungkin dari beberapa dari penjelasan barusan, mungkin ada yang mau ditanyakan sama teman-teman, monggo. Mungkin teman-teman ada kesulitan terkait mendaftar badan hukum BUMDesnya,
Baik, ini dari Desa Karangrejo. Untuk besaran gaji masing-masing pengurus dan pengawas BUMDes berapa untuk maksimalnya? Minimal dan maksimalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan dan juga Pak Pujono, untuk minimal Bapak Ibu itu harus tercantum 500.000. Oke, itu minimal. Kalau maksimal, ya tidak ada maksimal, ya monggo disesuaikan. Kalau pengurus BUMDes itu disesuaikan proporsionalnya berapa gitu, nggih. Makanya diperlukan di sini analisa kelayakan usaha yang BUMDes lakukan itu apa, keuntungannya berapa, kapan dapat keuntungan. Nah, itu nanti kan bisa ditarik dari situ. Bisa menggaji pengurus itu berapa, bisa menggaji pegawai itu berapa. Nah, dari situ Bapak Ibu monggo dibahas, dianalisa usahanya, kelayakan usahanya, nggih, untuk nanti selanjutnya dapat ketemu berapa minimal yang layak untuk gaji pengurus BUMDes dan juga pengawasnya, nggih. Minimalnya 500.000 semuanya Bapak Ibu, nggih. Itu ya. Cuman tadi seperti Pak Mujono sampaikan, nanti ada klausul tersendiri Bapak Ibu. eh di, apa ya, kesepakatan bersama ini nanti sesuai dengan kemampuan BUMDes itu, nggih. Jadi menghindari kalau ada tuntutan, karena memang kita harus lihat dulu kan usaha BUMDesnya gitu. Monggo Lekno ditambahin Lekno. Terima kasih Pak Dedi. Memang di pengurusan AHU ini memang harus minimal 500.000. Tetapi bolehlah teman-teman kalau BUMDesnya mampu 1 juta, 2 juta, nggak ada yang maksimal. Tetapi eh, karena di di penyertaan modal kadang-kadang BUMDes itu hanya 20 juta. Kalau 20 juta itu mau dipakai usaha apa sih yang menghasilkan, misalkan pengurus BUMDesnya 4, yang menghasilkan 2 juta per bulan itu apa dari 20 juta? Kan saya kira nggak ada. Nah, oleh sebab itu, agar teman-teman pengurus ini tidak mengacu pada perdes yang ada di AHU, maka nanti ditambahi peraturan yang sesuai kesepakatan. Jadi misalkan ini tidak digaji dulu, nanti nanti digaji lek wis untung seperti itu. Boleh. Lah nanti di pelaporannya juga seperti itu. Eh, Khawatir nanti teman-teman sudah BUMDesnya maju, kita belum digaji selama 1 tahun, dalam 1 tahun mereka maju, tetapi gajinya belum belum ada. Maka bolehlah teman-teman ketika membuat laporan keuangan nanti gaji teman-teman itu dibukukan utang. Jadi BUMDes itu punya utang gaji selama 1 tahun. Jadi ketika teman-teman nanti di tahun kedua BUMDesnya maju pesat dengan keuntungan 200 juta per bulan, nah itu maka boleh boleh digaji dari itu. Tetapi kalau diambilkan modal ya suwi-suwi habis kan seperti itu. Seperti itu, Pak Dedi, monggo. Oke, terima kasih Lekno. Monggo Mas Yusuf. Oke, baik, siapa? Ikut dari penjelasan itu. Dan ini ada lagi, Pak. Eh, Kalau perdes pendirian itu cuma sampai di desa, apa bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya? Apa perubahan perdes, Pak? Maksudnya tidak ada tembusan ke bagian hukum. Oke. Kalau kebagian hukum Bapak Ibu, setiap perdes apapun itu harus disampaikan ke bagian hukum untuk mendapatkan klarifikasi dari bagian hukum. Cuman gini, jenengan sampaikan bahwa kalau misalkan ya sudah terbit apa dokumen apa apa namanya Tahu. itu sertifikat badan hukumnya, jenengan sampaikan ke bagian hukum bahwa ini sudah diklarifikasi oleh kementerian dan sudah menjatuhkan sertifikat badan hukum. Jenengan tinggal membawa sertifikat pendaftaran badan hukumnya sama perdesnya itu untuk disampaikan ke bagian hukum. Nanti tergantung bagian hukumnya ya, karena saya kurang paham terkait mekanismenya seperti apa. Tetap semuanya perdes harus ke
ke bagian hukum Pemkab Lumajang nggih. Ngoten nggih. Oke, Pun baik. Mas Yusuf. Siap. Tapi untuk kepengurusan anu Mas jadi menambahkan, kalau untuk kepengurusan AHU ini teman-teman jangan khawatir, tidak usah diverifikasi ke badan hukum bagian hukum dulu nggih Pak Dedi nggih. Iya, mengurusi apa badan hukum dulu. Kalau sudah terbit dokumennya sertifikat badan hukum, jenengan bawa ke bagian hukum. Tetap harus ke bagian hukum nggih. Tapi setelah jenengan dapat sertifikat badan hukumnya, sekalian dibawa ke bagian hukum gitu. Ini Pak jawabannya. Jadi untuk lanjut ke badan hukum tidak apa-apa tanpa rekom dari hukum. Mungkin bagian hukum maksudnya Pak. Oke, kalau untuk kepengurusan DSID di portal BUMDes lanjut saja. Nanti setelah dapat sertifikat badan hukum baru disampaikan ke bagian hukum. Nanti tergantung bagian hukumnya seperti apa nanti. Gitu, oke. Tapi disampaikan juga bahwa ini sudah dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kemendesa. Gitu, oke. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Pak izin, ini masih terkait gaji, itu bulanan atau tahunan Pak ya untuk pengurus BUMDes itu Pak ya? Per bulan, Pak. Per bulan Oke, ya. per bulan. Oke. Ini ada juga dari Desa Mekanismenya, Kalibata. oke, mekanisme bisa seperti yang Pak Mujiono sampaikan tadi, itu bisa apa? Seperti terhutang tadi ya. Monggo disepakati bersama saja. Oke, lanjut Mas. Ya Pak, ini ada lagi dari Desa Kalibata Lor, login pendaftaran bermasalah. Butuh riset, harus menghubungi siapa Pak? Oh, ini Pak Mujiono. Monggo Pak Mujiono. Siap. Login pendaftaran bermasalah butuh riset kali botolor. Bapak Ibu sebenarnya kalau terkait dengan badan hukum ini sebenarnya kan ranahnya PDPLD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harusnya bersurat lewat PDPLD ke Kemendesa. Tapi nanti kalau Bapak Ibu kesulitan ketika berhubungan dengan PDPLD, nanti tidak apa-apa lah, sampaikan ke Pak Dedi, Pak Dedi Kaliboto butuh riset, nanti kita risetkan untuk eh, login dan passwordnya. Kemungkinan ini pengurusnya lama yang ngurus, terus sekarang lupa seperti itu Pak Dedi. Monggo nanti berhubungan dengan Pak Dedi, biar Pak Dedi menyampaikan ke saya untuk riset passwordnya. Oke, siap. Kalau aturannya kan bersurat ke teman-teman PDPLD dulu, Mas Dedi. Atau begini, dijalani dulu prosesnya melalui PDPLD. Jadi nanti kita tidak melangkahi kewenangan mereka, gitu loh, Pak Dedi. Dilalui dulu, tanya ke PDPLD, bagaimana ini riset passwordnya? Kalau kali botol lor ini kayaknya PDPLD-nya Pak Eko ini kayaknya, Pak Eko Suwantoro ini kalau botol lor. Boleh tanya ke Pak Eko nanti dari arahan beliau nanti diarahkan ke saya atau ke Pak Dedi. Monggo seperti itu. Seperti itu Mas Dedi, monggo dilanjut. Dilanjut Mas Yusuf. Oke, siap Pak. Izin Pak, ini ada lagi Pak. Perdes pembentukan dengan perdes pendirian sama atau beda gitu Pak? Ada yang masih bingung nih Pak. Sama saja sebenarnya. Oke. Cuman sekarang istilahnya kalau di Permendes 3 itu pendirian. Jadi kita ngikuti yang terbaru. Sebenarnya sama saja pembentukan pendirian itu. Cuman pendirian ini bahasa yang terbaru dari Permendes 3 tahun 2021 itu, Oke. Iya Pak, siap.
Ini monggo untuk Tegal Ciut Kelaka katanya mau tanya. Ada yang raise hand tuh Mas? Oh, Terus dan saya, tanya monggo oke, Pak. siap. Dari Terima kasih Pak Dedi dan Pak Has, Pak Yusuf. oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Mujiono, kami Salam dari kenal. DPRD dan rekan-rekan sekalian dari Pemdes Desa. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Izin Pak Dedi dan Pak Mujiono, kami dari DPRD mau nitip sesuatu karena kami dari DPRD maupun dari DPRD sama-sama instansi pemerintah, kami mohon bantuannya terkait dengan BUMDes ini. Ketika BUMDes itu mempunyai unit usaha hiburan, rekreasi, dan atau parkir, kemudian catering mungkin, yang itu ada kaitannya dengan pajak daerah, mohon ketika pada penyusunan ADART maupun rencana kerja itu sudah direncanakan kewajiban pajak daerahnya. Jangan kemudian ketika sudah apa sudah jadi ADART-nya, kemudian sudah jalan, BUMDes-nya sudah maju pesat, berkembang pesat, kemudian eh, lupa akan pajak daerahnya. Karena ada beberapa BUMDes ketika sudah berjalan, sudah maju, pada tiket tiket rekreasinya ini belum diperhitungkan pajak daerahnya. Nah, ini kami mohon di dalam forum yang hebat ini, kami nitip bantuan pada BPMD juga Pak Mujiono agar supaya BUMDes-BUMDes yang mempunyai unit usaha rekreasi, parkir maupun catering itu diperhitungkan pajak daerahnya, yaitu 10%. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak terima kasih atas masukannya. Ini memang salah satu dari tugas kita. Barangkali gini Pak, nanti mungkin kita undang rapat Kita koordinasi, kita bahas bersama terkait em, masalah perpajakan dengan BPRI dan juga teman-teman BUMDes, nggih, untuk bagaimana Oke. selanjutnya dalam menata perpajakannya itu, nggih, Bapak. Nanti kita tindak lanjuti dengan kita rapat dulu lah, nggih. Seperti apa nanti mekanismenya, terus masuknya di ART-nya seperti apa, gitu, nggih, Pak, nggih. Matur nuwun, Pak. Monggo Mas Yusuf. Oke, baik, siap. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Dari Pemdes Tegal Ciut. Ini memang dari Desa Tegal Ciut. Kami lagi memfasilitasi pendaftaran badan hukumnya. Alhamdulillah tinggal program kerja sampai 50%. Kemarin saya bersama pemerintah Desa Kelaka mau buka portal pendaftaran BUMDes. Untuk Desa Kelaka tidak bisa, mungkin bisa carikan solusinya, Bapak. Ini Pak Mujiono, monggo Pak Mujiono. Tegal Ciut, Desa Tegal Ciut Kelaka. Nggih, nanti coba kita fasilitasi. Ini enggak bisanya kenapa ini? Apa enggak bisa tidak bisa login atau tidak bisa membuat ini program kerja Mohon dari Tegal Ciutnya. Tegal Ciut. Tidak bisa login ke portalnya atau eh, program kerja yang 50% ini mandek atau gimana Tegal Ciut? Monggo. Monggo langsung Oh, bisa oh, tidak Desa bisa login. Kelaka. Iya, Oh, Desa tidak. Kelakanya. Iya, Oh, Desa Desa Kelaka ya. Kelakahnya. Oh, Desa Iya, Kelaka. Kelakanya. Soalnya tulisannya Tegal Ciut. Oh, Desa Tegal Ciut. Iya, iya, Nggih. iya, nggih, Siap, Kelaka. siap. Nanti coba kita kalau prosedurnya memang harus bersurat ya. Prosedurnya bersurat ke Mendesa lewat teman-teman PDPLD seperti itu. Oh, ini malah dengan PLD-nya, Bapak. Nggih, siap.
prosedurnya bersurat ini Mas yang dari anu. Tapi enggak apa-apa. Nanti kalau suratnya sesudah nyampe ke jenengan nanti disampaikan ke saya. Disampaikan ke saya atau Pak Dedi nanti biar diteruskan ke Kemendesa. Seperti itu Pak Dedi. Oke, nanti bisa hubungi saya. Nanti saya Nggih. sampaikan ke Pak Mujiono untuk kita bantu Nggih, kesulitannya apa, nggih? untuk format suratnya nanti kita kirim Pak Dedi. Nggih. Format surat apa lupa password dan lain-lain. Nggih, nggih. Terus anu menambahkan Mas Dedi, ini tadi yang dari Masam BPRD itu kalau bisa nanti di pertemuan forum BUM Desa itu bisa kita undang dulu ini yang Masam dari BPRD ini. Oh iya, cocok, cocok, cocok. Saya Nanti minta nomornya Pak Sam nanti ya. nggih, nanti jenengan Oh, minta makasih. nomornya nanti di Ya, pertemuan forum BUM Desa tiap bulan Pak nggih. Sam itu ada pertemuan. Baru Kebetulan diajarin. ini puasa libur, Ya, nanti bisa kita undang dulu untuk nggih. penjelasan terkait nanti dengan mekanisme biar nanti DPMD Nggih. yang untuk mekanisme Kalau ini masih perpajakan dan lain ngajarin. sebagainya. Pak Yang Sam, penting tolong, nggih, nggih, yang gimana? penting teman-teman tahu dulu bahwa oh pariwisata ini kena pajak tiba. Oh parkir itu kena pajak seperti itu. Nggih Mas Sam. Siap, Oh, siap, siap siap matur tahu sun, ya. Bapak. Pak Siap. Sam, Nggih. nanti hubungi saya ya. Nomor saya sudah saya tulis di kolom komentar, nggih. Nggih, siap. Monggo Mas Dedi Oke, dilanjut Mas lanjut Yusuf. Mas Yusuf. Gimana ini? Baik, siap. Sudah selesai nggih? Oh, ini ada lagi Pak, satu kali lagi katanya dari Mas PLD. Dalam menyusun program kerja bagi yang baru seperti Desa Tegal Ciut, apa bab evaluasi kinerja tahun sebelumnya dicantumkan juga? Pak Mujiono, monggo. Oke, dalam menyusun program kerja bagi yang baru seperti Desa Tegal Ciut, apa bab evaluasi kinerja tahun sebelumnya juga dicantumkan, Pak? Izin menjawab Mas Dedi. Oke, monggo. Karena baru ya tidak ada, dihapus saja. Sebenarnya Bapak Ibu program kerja ini hanya syarat, gitu. Apapun yang jenengan tulis, yang penting nanti di program kerja itu ada Masuk. ada berapa tahun BEP-nya, terus berapa labanya itu yang ditulis dalam program kerja. Terkait itu nanti angka-angkanya juga nggak cocok, nggak apa-apa. Yang penting itu ada dulu ketika Bapak Ibu mengurus badan hukum. Untuk nanti misalkan sesudah terbit badan hukum ternyata nggak cocok program kerjanya, monggo dirubah lagi, boleh. Yang penting Bapak Ibu sekarang harus berbadan hukum dulu. Yang signifikan sebenarnya Bapak Ibu di anggaran dasar. Anggaran dasar itu yang memuat KBLI itu harus sesuai dengan yang di sistem itu. Yang lain-lainnya tidak krusial sih. Seperti itu dari Kelakah. Monggo kalau ditambahi Pak Wikan atau Mas Dedi. Monggo Mas Yusuf. Baik, siapa? Itu terima kasih untuk penjelasannya barusan. Ini sudah selesai sesi tanya jawabnya. Seperti biasanya sebelum kita akhiri, kita mau mengambil dokumentasi untuk teman-teman peserta, mau menyalakan on camera. Oke, pada hitungan ketiga admin akan mengambil dokumentasinya. Siap? Oke, baik, 1, 2, 3. Sebentar.
Untuk halaman yang kedua, masih banyak yang belum on. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri acara ini, kami berterima kasih kepada Bapak Dedi dan Bapak Mujiono yang sudah memberikan paparan hari ini, serta Bapak Kabid, Pak Faris. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di desa nggih. Untuk materinya sebentar lagi akan kami share. Nanti akan saya kasih waktu sebelum saya Mungkin videonya juga Mas rapat semua di-share nggih. nggih. Oke, siap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Monggo teman-teman untuk materi sudah saya share. Terima kasih.